Halo. Hai. Iya, iya. Baik, sekarang kita ada di Bucin. Bicara urusan cinta. Sebuah family channel bersama Chandra Tua dan Mona Sugianto. Ya. Nah, kita sekarang ada di episode 2 di tanggal 7 Januari 2024 dengan tema berbeda tetapi satu jua. Baik, seperti biasa, Bucin akan direkam pada kali ini di studio kami di Ruang Family Therapy, Home of Karuna at Familia Indonesia. Mona, sekarang kita itu kan perlu bicara tentang perbedaan. Tapi kenapa kita bicara tentang perbedaan? Oke, kenapa di Bucin bicara tentang perbedaan gitu ya? Baik, tentu saja karena pasangan-pasangan suami istri dimanapun ya, Sobat Bucin juga kita semua itu pasti punya hal-hal yang kita berbeda dengan pasangan kita ya, baik dalam hal misalnya suku, ada juga yang mungkin latar belakang pendidikan, mungkin ada yang berbeda dalam sosial ekonomi, ataupun sekedar perbedaan hobi dan kebiasaan. Jadi karena perbedaan-perbedaan itu sering kali dijadikan alasan konflik, pertengkaran suami istri, karena dia beda sih, karena dia tuh aku tidak paham dia. Nah, jadi kemudian jadi masalah. Jadi untuk itu kita bahas di Bucin karena perbedaan itu kalau tidak bisa dijembatani bukan akan membuat berbeda tapi satu jua, tapi berbeda tapi konflik jua gitu ya. Konflik terus ya. Makanya konflik terus kemudian harus kita akan bahas di Bucin ini. Mona, sekalian aja nih, karena profesi kamu sebagai seorang psikolog, pasti kamu punya banyak pengalaman-pengalaman. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Bucin, kira-kira pengalaman-pengalaman apa atau fenomena apa yang terjadi dalam perbedaan ini? Oke, baik. Baik, Sobat Bucin, mungkin saya akan mulai dari hal yang ini dulu, Pi, yang paling simple, sederhana. Oke, apa itu? Yaitu perbedaan kebiasaan dan hobi ya antara pasangan suami istri. Kelihatan simple dan kita pasti berbeda sih sama pasangan kita dalam hal ini gitu ya. Misalnya ada pasangan yang beda, suaminya itu orang yang sangat suka nongkrong ya, hobinya nongkrong, hobinya main ya, kongko sama teman. Sedangkan sang istri itu seorang yang cenderung kutu buku, suka di rumah dan sukanya hanya ditemani oleh orang tertentu aja, yaitu suaminya gitu ya. Dan tentu ini bisa menjadi konflik ketika harapan atau ekspektasi sang istri adalah ketika sudah menikah kemudian dia akan ditemani lebih banyak di rumah suaminya. Nah, suaminya mungkin punya ekspektasi yang berbeda bahwa meskipun dia sudah menikah, ya dia tetap boleh dong bebas sama teman-temannya, dan ini bisa kalau tidak disikapi dengan baik tentu menjadi potensi untuk konflik. Nah, itu sesederhana itu contohnya. Belum perbedaan yang mungkin Sobat Bucin juga lihat di sekitar kita, perbedaan-perbedaan yang sifatnya mungkin lebih mendasar, seperti misalnya perbedaan suku, ataupun perbedaan sosial ekonomi misalnya gitu ya, ataupun pendidikan ya. Nah, mungkin Sobat Bucin sering mendengar gitu ya, kalau nasihat orang tua, kalau anaknya mau memilih pasangan, mau cari calon istri atau calon suami. Biasanya simple, misalnya ya kalau bisa ya ini ayah sama bunda mohon kamu carilah orang yang satu suku. Ya mungkin bolehlah kalau di luar suku yang ini sama ini, tapi jangan suku itu misalnya gitu ya. Ada pengecualian-pengecualian. Ataupun mungkin yang lebih lagi sampai dibawa-bawa ke doa ya, topik-topik doa orang tua. Aduh, doa supaya anak saya dapat yang seiman jodohnya, dapat yang agamanya sama. Wong yang agamanya beda aja banyak ribut-ribut, agamanya sama aja banyak ribut-ribut, apalagi agamanya beda. Makanya harapan dari orang tua kemudian agar anak-anaknya mencari jodoh yang seiman ya. Ini kita juga sering dengar ya, bukan itu udah jadi rahasia umum, bukan hampir seperti itulah harapannya. Nah, tapi nyatanya kan ternyata tidak demikian misalnya ya. Ternyata malah anaknya bertolak belakang. Ya, ternyata anaknya memilih pasangan yang mungkin tidak satu suku, mungkin juga agamanya berbeda, tingkat sosial ekonominya mungkin berbeda gitu ya. Dan ini
juga banyak menimbulkan konflik. Entah karena misalnya satu pihak merasa tidak diterima di keluarga pasangannya, terlalu berbeda, ataupun mungkin ada hal-hal tertentu di mana kemudian merasa tidak sepadan, tidak dianggap atau tidak dihargai begitu ya. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa terjadi. Apalagi kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan terkait dengan perbedaan agama dan keimanan. Itu biasanya juga menjadi tantangan yang banyak perlu mendapatkan usaha ya agar itu bisa dijembatani. Seperti itu, Papi. Oke. Ini banyak banget ya sebetulnya, Mona ya. Iya, betul. Artinya kalau ini mau diangkat, tentu ini menjadi topik yang bisa menarik banget kita refleksikan sama-sama. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang kita nih, ya. Seru. Berbicara tentang kita, ya, Chandra dan Mona. Apa sih menurutmu 3 perbedaan besar di antara kita? Nanti aku juga punya versiku sendiri. Oke, Silakan. siap. Jadi yang pertama nih, kalau bicara tentang perbedaan Chandra dan Mona, yang pertama yang paling kerasa banget tuh di awal-awal ya. Mona itu senangnya dingin, saya itu senangnya yang hangat-hangat, cenderung yang panas gitu ya. Jadi kalau misalnya tidur gitu ya, saya itu sebetulnya kesiksa. Karena dia pasti pakai AC-nya dingin. Bisa 16, 18 gitu ya. Jadi saya bagaimana, ya mau nggak mau tuh, saya kadang-kadang pakai selimut, pakai sweater. Bahkan kaos kaki. Ya. Iya. Itu yang pertama tuh, perbedaan kita. Kemudian yang kedua, ya ini agak lebih dalam. Jadi Mona itu senangnya open gitu ya, langsung kalau ada dalam pikiran dan perasaannya, dia itu bisa langsung ungkapkan. Kalau mau marah-marah, mau sedih-sedih, mau nangis-nangis gitu ya, dia bisa langsung ungkapkan itu semua secara langsung. Tapi kalau saya tidak demikian. Saya biasanya mengendapkan dulu, menyimpan dulu gitu ya. Tidak bisa seperti Mona yang langsung. Kemudian ketiga nih, kalau yang ketiga ini masalah apa ya, kantong gitu. Jadi Mona itu lebih boros gitu ya, kurang hemat lah. Apalagi kalau untuk kepentingan anak-anaknya agak susah itu ditahan-tahan gitu. Nah, jadi Mona lebih boros, saya lebih hemat lah sedikit gitu. Gitu ya Mona ya. Oke, dan ini sepertinya jadi cerita yang lumayan seru ya, Papi ya. Di kami berdua tentang hemat dan boros ini juga termasuk ngaruh banget ya. Oke, kalau dari saya Ya, sekarang, dari ya. Mona apa? Dari saya mulai dari yang kelihatan aja dulu, kasat mata. Itu tentang ukuran, warna, dan bentuk. Ya, Sobat Bucin tentu udah bisa lihat ya, itu karena ini kasat mata banget ya. Warna kami berbeda, bentuk kami berbeda, ukurannya juga berbeda. Apalagi dulu ya, waktu kita belum nikah. Iya, waktu belum nikah, baru persiapan pernikahan, itu ada calon-calon pasutri lainnya belajar bareng sama kami dalam sebuah kursus persiapan pernikahan. Dan kami dipanggilnya pasangan minimaksi ya, karena beda bentuk ukuran ini ya, dan mereka sangat penasaran gitu dengan kami berdua gitu. Nah, jadi memang secara tubuh beda, memang etnisnya berbeda gitu ya. Chandra adalah Batak pertama di keluarga saya gitu ya. Jadi perbedaan kami soal tubuh ini luar biasa ya. Waktu itu saya 50 kilo, Mona 68. Ya, 68. Sekarang sudah lebih, tidak seperti itu lagi. Punya anak 3. Iya, udah punya anak 3. Oke, lalu yang kedua soal saya sangat suka sesuatu itu yang nyeni ya. Keindahan itu bagi saya itu penting. Jadi bagi saya apa yang dilihat itu kalau nggak bagus, nggak match gitu, terus udah gitu tidak berseni, itu saya tidak suka. Ya walaupun itu berguna, walaupun itu manfaatnya apa gitu, tapi saya suka sesuatu tuh indah ya. Kalau saya ya, sehingga ini ngaruh banget kepada pemilihan ya. Kalau kami misalnya bangun rumah, beli barang gitu, ataupun sekedar lewat di jalan ya, sekedar lewat di jalan tiba-tiba ada benda bangunan gedung misalnya, jeleknya bukan main, udah gitu gede gitu, warnanya aneh gitu. Saya selalu bilang, aduh nggak tega sama mata saya gitu ya. Sementara Chandra baik-baik aja dengan itu, dia bisa fine aja gitu. Jadi memang berbeda. Lalu kepekaan seninya juga berbeda. Kalau Chandra itu buta nada ya, buta nada.
Jadi kalau nyanyi ya suka-suka nadanya gitu ya. Jadi pokoknya yang penting keras dan bagus suaranya, tapi nadanya tidak tepat gitu. Dan saya ngelihat, aduh ampun gitu ya, kuping saya kasihan banget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya, bisa juga. Tapi artinya ada perbedaan di situ. Oh ya, nanti kita di akhir kita nyanyi ya. Iya, nanti di akhir kami akan nyanyi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah soal fakta. Mona itu kalau mau membuat keputusan itu harus berdasarkan fakta. Ada bukti-bukti jelas gitu ya, sumbernya dari mana, harus di cross check dulu. Validasi. Saya sangat sulit mempercayai begitu saja gitu ya. Tapi kalau Chandra itu orang yang bisa dalam tanda petik ya, dia menggunakan hatinya untuk mempercayai sesuatu. Nah, ini seringkali menjadi sumber konflik juga. Karena beberapa peristiwa, apa yang bagi saya itu suami saya ini ditipu orang gitu ya, oh itu udah pasti bohong lah, ya pastilah. Saya selalu bilang, orang kalau begitu itu antara dua, dia gila ataupun bohong, penipu. Atau kalau ada alternatif ketiga, mungkin dia sangat suci gitu ya, seorang santo atau santa. Tapi kalau Chandra tuh bisa dengan itu mempercayai sesuatu itu, dan dia betul-betul percaya gitu ya, bukannya pura-pura gitu. Jadi itu perbedaan saya dengan Chandra, dan itu seringkali membuat ya berantem juga gitu ya, karena akhirnya pengambilan keputusan jadi susah ya. Nah itu contohnya menurut saya perbedaan-perbedaan saya dan Papi. Seru ya? Seru. Nanti kita tanya ya, pemirsa kita apa? Sobat bucin kita apa ya? Iya. Sekarang kita ngomongin kesamaan ya. Karena tadi udah ngomongin perbedaan, kita juga perlu gali persamaan. Dari Papi, silakan. Apa yang ditemukan, Pi, kesamaan? Jadi sebetulnya perbedaan lebih banyak gitu ya, tetapi kesamaan biasanya lebih dikit gitu. Tetapi ini menjadi satu kunci dan inti bagi kami berdua ya. Kita itu senang yang sifatnya hening. Jadi kalau kita ditanya, kita senang nggak ke mall gitu ya, kita tuh jarang ke mall ya. Jadi lebih banyak kita itu menghabiskan waktu ya di rumah gitu ya, atau kita pergi ke tempat-tempat yang hening, ke gunung gitu ya, ke tempat-tempat yang sepi gitu ya. Dan kita juga melakukan seperti ya retreat ya, kita diamlah gitu, melakukan kegiatan refleksi gitu. Itu yang pertama menjadi kesamaan kita. Mona sangat suka, saya juga suka. Dan kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan baik bersama. Jadi kita suka lakukannya termasuk juga sama anak-anak gitu ya. Misalnya kita memberi makan untuk orang yang kita temuin gitu ya, atau kita melakukan kegiatan di sebuah organisasi atau institusi tertentu gitu ya. Nanti kita juga menghibur mereka, melakukan aktivitas bersama dengan mereka. Kita membuat mereka tuh happy gitu. Iya, jadi semacam kegiatan-kegiatan yang ini juga dilakukan bersama anak-anak, dan bahkan itu kami lakukan sebelum menikah juga. Chandra sudah punya kegiatan-kegiatan seperti itu, saya juga punya aktivitas seperti itu, dan itu tetap dipertahankan ketika menikah, dan itu persamaan kami. Kalau ngelihat orang happy, kalau saya ngelihat orang kenyang, itu saya happy. Itu juga termasuk, makanya senang ngasih makan orang, senang apa. Dan anak-anak pun dibiasakan memberikan kayak semacam cantelan berkah gitu ya, sehingga orang-orang yang kurang mampu misalnya ada makan siang gitu ya, seperti itu yang kami sepakat banget lah melakukan itu. Lalu juga yang terakhir itu kayaknya kerja keras ya, Pi ya. Chandra sama saya dua-duanya adalah pekerja keras. Saya dididik dari keluarga saya itu tidak takut untuk bekerja keras gitu. Chandra juga sama gitu. Jadi salah satu contohnya adalah kita memulai hari itu pagi sekali ya. Bahkan anak kita yang nomor 2, dia bilang bahwa keluarga kita adalah keluarga pagi. Dia bilang ya, apa yang dia sangat berkesan tentang keluarga kami, anak saya yang nomor 2 mengatakan bahwa keluarga kita keluarga pagi. Karena dia tahu dari sejak pagi sudah bangun, sudah beraktivitas, sudah melakukan ini dan itu. Artinya satu harian itu betul-betul produktif ya. Banyak hal yang dilakukan ya. Kalau pembimbing saya pernah bilang kalau Mona itu
bukan produktif atau rajin, tapi hiperaktif. Hiperaktif ya. Ya, terlalu aktif gitu ya, hiper ya. Oke, tapi artinya kita suka kerja keras. Dan persamaan itu membuat perbedaan-perbedaan tadi pun akhirnya bisa minimal ya. Ya, bisa terkelola ya. Iya. Artinya menikmati kesamaan kami itu digunakan, tapi perbedaan-perbedaan tadi ya juga disikapi. Mona, tadi kan kita sudah bahas tuh perbedaan kita, baik yang beda banget gitu ya, kemudian juga sama persamaannya gitu. Nah, kira-kira dengan perbedaan dan khususnya perbedaan ini gitu ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau dari saya dulu ya, nanti Chandra mungkin punya tips yang berbeda. Kalau saya sebetulnya selama ini lebih banyak dimanjakan ya, artinya dalam perbedaan-perbedaan bersama Chandra itu yang lebih banyak ngalah Chandra. Ya semoga dia nggak terlalu tersiksa lah ya 20 tahun pernikahan. Jadi saya lebih banyak diakomodir, artinya Chandra berusaha mengakomodir ya. Tadi contoh panas, dingin gitu ya. Lalu tentang seni, ya sudahlah akhirnya saya ngambil keputusan misalnya kalau tentang barang gitu ya. Jadi sebetulnya saya lebih banyak diakomodir. Tapi kalau toh ada hal-hal yang sifatnya cukup konfliktual, maksudnya perbedaannya terlalu besar, biasanya saya menjembataninya tuh dengan melihat motifnya Chandra ya. Motifnya dia baik ya. Jadi dia berusaha melakukan yang terbaik dengan cara berpikir dan cara pandangnya, maksud dia baik. Nah, itu membuat mungkin nggak marah-marah banget gitu ya, nggak sebel-sebel banget. Ya mungkin hanya itu, tapi kalau Chandra barangkali sebagai orang yang lebih banyak menderita, barangkali punya tips sendiri. Silahkan, Papi. Ya, ini saya dapatkan ya perjalanan bersama dengan Mona, dan saya pikir mungkin sobat bucin juga bisa menerapkannya ya. Jadi hanya dalam satu kalimat, terima kurangnya, dapatkan lebihnya. Nah, jadi saya dengan Mona ini punya pengalaman yang tadi di awal kita katakan ya naik turun gitu ya, dan saya menerapkan satu prinsip ini, dan prinsip ini ternyata efektif. Dan itu nanti kita akan bahas ya Mona ya. Oke. Di episode berikutnya kali ya. Oke, jadi terima kurangnya, dapatkan lebihnya, dan ini akan kita ulas lebih dalam. Jurusnya Chandra barangkali bisa berguna untuk sobat bucin yang juga mengalami penderitaan terkait dengan perbedaan gitu ya, dan bagaimana menyikapinya. Jadi kita akan bahas di episode yang ketiga. Itu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 19. Ya. Bagi sobat bucin yang ingin memberikan komentar, sapaan, pertanyaan, atau membagikan kisahnya, silakan menggunakan alamat email bucinfamilychannel@gmail.com, ada di bawah, ya. Silakan dicek, dan juga WhatsApp di nomor 0812 1784 6280, tetapi chat only ya. Silahkan menggunakan dua alternatif tadi untuk menyampaikan kisah ataupun pertanyaan ataupun menyapa sobat bucin lainnya yang ingin disapa melalui channel ini. Dan kita kembali akan bertemu di episode ketiga Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 19 dengan tema terima kurangnya, dapatkan lebihnya. Baik, kita akan berjumpa kembali. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Sobat bucin. Kita nyanyi lagu Matahari Terbenam. Aku duluan. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu.
suaranya merdu. Matahari terbenam, hari mulai gelap, terdengar pukul hantu, suaranya merdu. Matahari terbenam, mari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar